Salam rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, kali ini saya bahas mengenai ruatan nggih. Apakah perlu meruat diri saat bulan suro? Monggo disimak dulur, barangkali panjenengan memerlukan ini nggih. Wilujeng rahayu sugeng midhangetaken. Dulur, sebelum saya menjelaskan mengenai apakah perlu meruat diri saat bulan suro, saya jelaskan dulu nggih, apa filosofi ruatan itu sendiri, terus gunanya itu untuk apa dan kenapa di bulan suro. Lalu ruatan apa yang tepat atau cocok dilakukan saat bulan suro, baru terakhir saya akan menjawab apakah perlu bagi panjenengan. Jadi simak rangkaiannya nggih dulur, supaya panjenengan bisa lebih memahami lagi. Dulur, filosofi ruatan diri sendiri dalam budaya Jawa itu sangat dalam dan penuh makna. Ruatan diri itu adalah laku spiritual untuk menyadari, menyucikan, melepaskan, dan membersihkan batin. Jadi bukan sekedar ritual, tapi penataan batin dan energi agar hidup terang dan terarah. Di antaranya dulur, menyadari bahwa hidup itu penuh salah dan sengkolok, membersihkan lahir dan batin, mengikhlaskan dan melepas, lahir kembali kesadaran baru dan kesadaran antara hubungan manusia dengan Tuhan dan alam. Nah, pertanyaannya, gunanya ruatan diri itu sebenarnya untuk apa toh? Ada beberapa yang saya mengerti. Kalau ada yang kurang, monggo silakan panjenengan tambahkan. Barangkali panjenengan lebih banyak wawasan daripada saya, nggih. Yang pertama, jelas untuk membersihkan energi negatif. Contohnya dulur, membuang sengkolo, menetralkan karma buruk, atau menyelaraskan tubuh agar hidup tidak gampang berat dan lelah. Lalu yang kedua, kegunaannya untuk melepas beban batin. Ya, contohnya dendam lama, luka batin, rasa bersalah, atau penyesalan yang terus menghantui. Kemudian kegunaannya yang ketiga untuk mengembalikan keseimbangan hidup nggih. Misalnya seperti lebih tenang, stabil, fokus pada hidup nggih. Hal-hal yang perlu difokusi dan menghilangkan ketakutan yang mengakar. Dan yang keempat, nah ini untuk menghindari gangguan yang tak kasat mata atau sengkolo gaib. Misalnya menolak bala, kesialan, atau nasib buruk yang menempel karena mungkin weton lahirnya atau siklus waktu tertentu. Nah, di bulan suro mungkin panjenengan bertanya-tanya, apa ruatan yang cocok atau yang baik di bulan suro yang bisa dilakukan secara mandiri? Nah, panjenengan bisa memilih di antara yang saya sampaikan. Saya milihnya enggak yang angel-angel dulur. Tak golek nih sing pewenak, yang mudah. Tapi bukan berarti digampangkan nggih, karena konsisten itu tidak mudah. Yang pertama itu topo bisu. Topo bisu itu yang seperti apa toh? Topo bisu itu menahan lisan, ndak ngomong lek gak perlu banget nggih. Menjaga bicara dari hal-hal yang tidak perlu, apalagi bicara-bicara kotor. Atau bisa dikatakan bicara secukupnya. Topo bisu ini bisa diartikan sebagai merenungi kehidupan dulur. Dan utamanya itu adalah membiarkan hati berbicara. Jadi opo yang ada di hatimu itu biarkan dia berbicara. Bukan mulut tetapi hati.
Karena hati itu lebih jujur, lebih apa adanya ketimbang mulut. Nah, salah satunya ruatannya bisa dari jalur topo bisu. Kemudian yang kedua, mandi kembang, membuang energi negatif dan menyegarkan aura tubuh. Nah, sebagian dari panjenengan pasti bertanya ya, kenapa ruatan kok dikaitkan dengan kembang? Itu sebenarnya gimana sih? Kenapa sih harus kembang ya? Apalagi kembangnya itu macam 7 atau 7 rupa. Filosofinya begini dulur, mandi kembang, mandi menggunakan air. Nah, air ini adalah unsur pembersihan. Lalu bunga itu adalah lambang keharuman. Jadi air dan kembang itu adalah untuk pembersihan jiwa dan lambang keharuman hidup. Ini kalau digabungkan air dan kembang menjadi keselarasan nggih. Harapannya apa? Mandi kembang ini dengan harapan agar hidup kembali semar. Semar itu apa? Semar itu seimbang, selaras, dan bersinar. Jadi dulur, mandi kembang itu bukan hal yang selalu dikaitkan dengan mistis, nggih, tetapi lebih pada media simbolik. Nah, pertanyaannya, kenapa dilakukan di waktu-waktu tertentu, contohnya di bulan Suro? Karena dianggap sebagai waktu yang tepat, energi pembersihan lebih kuat, waktu yang tepat untuk mengosongkan diri dan menerima vibrasi baru. Jadi itu tadi nggih, yang cocok, yang pas, yang bisa panjenengan lakukan ruatan di bulan Suro itu ya, topo bisu, mandi kembang, dan yang ketiga bisa muasa putih atau ngrowot. Mengenai bab puasa yang dihubungkan dengan puasa kejawen, silahkan simak di video saya yang sebelumnya nggih dulur. Nah, pertanyaannya kembali ke judul awal nggih dulur. Apakah perlu meruat diri saat bulan Suro? Dulur, ruatan diri di bulan Suro dianggap bisa menetralisir energi buruk, membuang sengkolo, dan juga membersihkan batin. Kalau panjenengan merasa ada beban batin, mimpi buruk, sering sial, atau energi hidup terasa berat ya, gampang lelah, gampang emosi, mudah terkontaminasi energinya dengan energi di luar panjenengan. Nah, ini alternatifnya panjenengan bisa melakukan ruatan diri. Nggih, tetapi ini bukan sesuatu yang wajib, nggih. Jadi panjenengan boleh memilih mau ruat atau tidak. Dan yang perlu panjenengan ketahui dulur, ruatan diri itu tidak selalu dengan cara supranatural, nggih, menggunakan kekuatan-kekuatan dari luar. Tidak seperti itu, tidak selalu seperti itu, dan tidak harus seperti itu, nggih. Ruatan diri bisa panjenengan lakukan secara mandiri seperti yang saya sampaikan itu. Mengenai doa-doanya itu tergantung dengan agama kepercayaan panjenengan sendiri, nggih. Saya tidak menyampaikan doa apapun. Kenapa? Karena di sini saya merangkul semuanya ya. Mau panjenengan agamanya apapun, kepercayaannya apapun, bahkan bagi panjenengan yang tidak beragama sekalipun, di Vitka Channel ini adalah media merangkul sesama, memanusiakan manusia, tidak memilah-milah berdasarkan agamanya, nggih. Panjenengan bisa melakukan meditasi atau doa malam, nggih, dan membersihkan diri secara batiniah. Jadi ruatan diri itu tidak selalu tentang ritual dulur. Bukan tentang ritual saja, nggih, atau terfokus pada ritual, tetapi lebih ke reconnect dengan diri sendiri. Apa sih reconnect itu? Reconnect adalah menghubungkan diri, ya, menghubungkan kembali ke diri sendiri. Panjenengan bisa berkomunikasi dengan batin panjenengan sendiri. Antara dalam dan luar itu sama.
Jadi ruatan diri itu perlu tidak? Jawabannya perlu kalau panjenengan merasa butuh menata ulang energi dan batin. Tidak perlu dan tidak wajib kalau panjenengan merasa kehidupan panjenengan ini sudah tenang dan hidup panjenengan berjalan selaras. Nah, itu tadi jawabannya dulur. Panjenengan bisa ambil yang baik-baiknya saja nggih. Bagi yang tidak memerlukan ini ya abaikan saja. Tetapi segala sesuatu jangan ditelan secara mentah-mentah. Kalau tidak paham bisa diulang lagi nggih, dengan posisi keadaan jiwa dan pikiran yang netral. Gelas yang kosong akan mudah menerima air daripada gelas yang sudah terisi dan pada akhirnya tumpah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya Fitrika, salam rahayu.